Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya ya, menjelang sore kali ini. Berita terupdate kali ini masih dihebohkan baik di berita nasional, baik hukum dan politik pun juga multidimensi pengaruhnya berkaitan dengan Kongres luar biasa Partai Demokrat itu kan. Jadi pasca Kongres luar biasa kemarin tanggal 5 Maret sampai sekarang masih banyak polemik saling mengklaim dan adu kuat tentunya sebagai wasit terakhir nanti pasti di Kemenkumham. Pun juga kemarin khususnya pada saat saya sebagai narasumber saat mengisi webinar nasional sudah panjang lebar saya jelaskan, sudah panjang lebar pun juga kita diskusikan dan juga pesertanya kritis-kritis sekali kemarin karena juga masyarakat kita sekarang masih dan tetap melek politik gitu kan karena mengikuti berita dan memang menarik berita kali ini. Kali ini saya coba ingin membahas bagian yang kemarin juga sudah kita diskusikan bersama. Tentunya saat webinar kemarin juga ditanya oleh beberapa wartawan atau jurnalis, saya juga sudah memberikan pandangan umum saya. Ini saya beritakan atau saya bacakan berkaitan dengan ADRT ya. Saya ingin lebih mengkejutkan terhadap ADRT nanti. Ini saya bacakan beritanya dari okezone.com. Kubu Muldoko sebut ADRT 2020 abal-abal. Partai Demokrat harusnya protes di Kongres. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa ADRT Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres 5 Maret 2020 adalah sah. Menurutnya, jika ada yang menyatakan aturan tersebut abal-abal, maka hal itu hanya upaya manipulasi semata. Ini pembelaan pasca ada Kongres luar biasa kemarin tentunya. Sudah pasti itu ya akal-akalan mereka aja. Mereka itu kan manipulatif dan intimidatif, kata Herzaki kepada MNC Media. Lalu ini bantahan lagi saya bacakan dari pihak KLB ya. Tim hukum Partai Demokrat Rasman Arif Nasution mengklaim telah menyerahkan hasil Kongres luar biasa Sumatera Utara kepada Kemenkumham. Dia menyebut laporan hasil Kongres dilakukan pada pukul 14 WIB. Dia menyebut laporan seharusnya diverifikasi 1 sampai 2 hari ke depan. Ini sebenarnya juga redaksional yang kurang tepat karena kan kalau proses verifikasi kalau kita merujuk dari Undang-Undang Parpol khususnya di pasal 3 dan 4 itu kan ada redaksi jeda sampai 60 hari itu kan, 45 verifikasi, 15 hari kemudian baru penentuan SK atau AHU itu sendiri. Kemarin juga sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Ini saya lanjutkan. Untuk melaporkan itu mestinya sore ini, tapi saya masih verifikasi lagi. Dan insya Allah paling lama 1-2 hari ini katanya di Jakarta Selasa 9 Maret 2021, jadi kemarin. Nah ini saya bacakan beritanya untuk diskusi sore ini. Maaf saya sambil ngopi dulu. Jadi adu kuat berkaitan dengan ADRT yang dianggap sah yang paling mana itu kan. Jadi kalau kita runut ya, jadi berbicara ADRT Partai Demokrat sebenarnya seperti ini untuk memulainya. Partai Demokrat itu kan berdiri sejak 9 September 2001. Kemudian baru disahkan resmi oleh Kemenkumham 27 Agustus 2003.
Seiring waktu sejak berdiri sampai sekarang itu sudah ada 5 ketua umum, yaitu dari Pak Subur Budi Santoso, kemudian Pak Hadi Utomo, Pak Anas Urbaningrum, kemudian Pak SBY dan Pak AHY terakhir. Pun juga sudah melakukan kongres 5 kali. Yang pertama kongres 2005, kemudian 2010, KLB 2013, 2015, dan terakhir Maret 2020 kemarin. Logikanya seperti apa? Kalau kita berbicara konteks kedaulatan tertinggi sebuah parpol, pasti kedaulatan tertinggi di sana itulah forum untuk merubah ADRT atau aturan internal tertinggi di sebuah partai politik. Forumnya apa? Kalau di Demokrat, yaitu dengan redaksional kongres. Kalau 5 kali, idealnya ADRT-nya 5 kali dong, atau 5 jenis. Nah, itu. Cuma, yang jadi masalah adalah kalau dalam pengamatan saya setiap kongres tidak ada perubahan, pun juga masih dianggap relevan baik kayak gitu kan. Jadi, saya mencermati sejak 2001 berdiri, 2005 kongres 1, 2010 kongres kedua, sampai 2020 itu jadi ada versi 3 menurut saya. Yang pertama kongres 2005, kemudian sampai 2020 baru dirubah, pun juga dari versi KLB. Nah, kalau dari versi KLB Sumut kemarin kan juga memberikan pernyataan kembali kepada ADRT 2005, artinya yang masih dari awal itu kan. Nah, cuma kita belum bisa memastikan ya, karena kan dokumen di publik dan sebagainya juga belum bisa dicermati. Cuma saya meredaksional tetap ada 3, anggaran dasar 2005, 2020, dan versi KLB. Lalu pertanyaan selanjutnya seperti apa? Dan sikap Kemenkumham khususnya menyikapi ini akan seperti apa? Kalau bertanya ADRT atau Kongres ataupun KLB yang disahkan dulu itu seperti ibarat kata ayam dulu atau telur dulu itu kan. Itu logika sederhana. Saya juga sudah menjelaskan kemarin ya di webinar. Jadi analogi sederhana saja seperti ini. Ada logika hukum, konstruksi hukum, yaitu lex posterior derogat legi priori. Artinya, aturan ataupun hukum yang terbaru dia mengesampingkan yang sebelumnya atau yang lama. Kemudian logika selanjutnya pun juga Undang-Undang Parpol sekarang kan Undang-Undang 2 tahun 2008 Junto 2 2011. Artinya ini pasti akan mencabut undang-undang yang dahulu, undang-undang yang pertama sejak reformasi Undang-Undang 2 tahun 99. Logikanya seperti itu yang pertama. Lalu bagaimana untuk mencermati ADRT ini? Kalau kita cermati dan saya lihat kemarin masih berseliweran kan, ada yang ternyata di Kemenkumham ada yang menyebut 2005, ada yang 2020 pun dan sebagainya. Dan setelah kita cermati bersama, per Mei 2020 ternyata ADRT-nya adalah berdasarkan hasil kongres yang kelima saat Maret 2020 kemarin. Itu yang terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham. Artinya apa? Artinya hasil kongres kelima versi ADRT 2020 itu yang disahkan bersamaan dengan kepengurusan struktur hasil kongres 2020. Nah, lalu Kemenkumham menyikapinya seperti apa? Jelas. Kalau dari berbicara logika hukum tadi, saya juga sudah menyatakan bahwa ADRT ini kan kedaulatan tertinggi parpol sudah dibungkus khususnya di pasal 5 Undang-Undang Parpol. Ya sudah, ADRT ini diserahkan pada kedaulatan tertinggi parpol. Nah, kemudian Kemenkumham ini yang jelas idealnya harusnya tetap memverifikasi dari ADRT ini, karena yang terdaftar itu kan hasil ADRT 2020. Salah satu syaratnya ada beberapa ya di sana, misalkan ada 2/3 dari DPD, kemudian 50% dari DPC, pun juga harus ada tanda tangan Ketua Majelis Tinggi dan Sekretaris. Itu salah satu syarat bagaimana terjadinya kongres.
Jadi sekali lagi, ADRT mana yang sah dan dianggap paling sah? Tentunya dari ADRT yang paling terakhir sebagai pijakan dan landasan hukum untuk menentukan kualitas kongres mana yang paling sah. Kemudian Kemenkumham masuk dari redaksional tersebut. Berkas dari versi KLP disikapi seperti apa? Saya sudah banyak menjelaskan juga. Kemenkumham idealnya untuk menerima dan tidaknya dari versi berkas dari KLP lebih baik tidak diterima. Kenapa? Ya sudah diserahkan saja pada urusan kalian internal. Misalkan ada mahkamah partai, itu kan sengketa antar anggota parpol yang di dalam. Cuma kan memang kemarin ada unsur dari luar, ini memang perdebatan lain itu kan. Artinya ya sudah serahkan pada di luar, diselesaikan di dalam musyawarah atau apalah. Kalaupun toh mereka saling menggugat bisa di pengadilan negeri. Kalau nanti sampai di SK kan salah satu Kemenkumham, pasti ada gugatan lagi di PT UN. Yang ingin saya sampaikan adalah wajar kalau redaksional dan norma hukum pun juga original intent pasal 2, 3, 4, 5 Undang-Undang Parpol. Ketika ada parpol baru itu kan tentunya Kemenkumham wajib menerima berkas pun juga mengesahkan dan diberikan AHU dan terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham. Kepengurusan plus ADRT dan kelengkapan berkas lainnya. Itu wajib dan tidak boleh menerima. Persoalannya ini adalah dualisme parpol dan undang-undang belum mengakomodir secara jelas norma hukumnya di sana. Makanya idealnya sudah diserahkan. Apakah Kemenkumham melanggar? Tidak, saya katakan. Kemenkumham ketika tidak menerima berkas versi KLP tidak ada aturan hukum yang dilanggar pun itu langkah yang bijak menurut saya. Untuk kenapa langkah yang bijak dan tepat? Karena untuk menjaga kehormatan dan martabat hukum dan demokrasi itu. Saya katakan bahwa khususnya sejak reformasi pun saya telusuri sebelum reformasi, bahkan sampai dari tahun 1955 pemilu pertama kali di Indonesia, tidak pernah ada perebutan ketua partai itu dari eksternal. Saya cermati seperti tidak pernah ada. Makanya ini saya katakan ini benar-benar terjadi di Republik ini. Dan ini saya katakan selain bagian intervensi demokrasi yang anarkis pun ini juga bagian dari merusak peradaban dan merusak sistem hukum di Indonesia. Nah itu yang saya harapkan, nanti kita tunggu saja adu kuat untuk mendapatkan SK Kemenkumham nanti ya. Kita tunggu bersama, insya Allah bisa disambung lain waktu nanti. Demikian ya dari saya. Beda jangan ngabekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.